selamat datang di podcast Gosip, gaya obrolan tentang isu politik bersama aku Sini Marta Keiza Lestari. Hari ini kita berbicara tentang berbagai isu penting yang sering mengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal membahas tema yang gak hanya penting tapi juga sering banget kita temuin di kehidupan dan di lingkungan kita, yaitu pungli di pelayanan publik. Ya, siapa sih yang gak pernah mendengar atau bahkan mengalami langsung pungutan liar dalam berbagai layanan publik, entah itu di kantor, pemerintahan, rumah sakit, bahkan di kampus. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa sih itu pungli. Pungli adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak resmi oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Dari pengurusan KTP, SIM, hingga izin usaha. Pungli juga bisa muncul di mana saja loh. Pungli atau pungutan liar istilah yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Tapi kalian tahu tidak bahwa setiap tahun kerugian akibat pungli diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Tapi tahukah kalian kalau pungli ini punya dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan? Nggak cuma soal uang, tapi juga soal keadilan dan keberlangsungan sistem pelayanan yang transparan. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, saya sudah bersama narasumber saya yang sangat ahli dan berpengalaman, yaitu Mbak Mega. Untuk Mbak Mega, silahkan masuk ke frame kami sekarang. Terima kasih banyak untuk Mbak Cindy dan juga bagi untuk frame ini telah mengundang saya untuk membahas topik yang nggak kalah seru pada hari ini. Bagaimana Mbak Mega? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Nah, oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk Mbak Mega. Bisa dijelaskan nggak apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pungli dan kenapa hal ini bisa terjadi di pelayanan publik? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri sih, pungli itu, Mbak, pungli di pelayanan publik itu adalah ketika seseorang atau oknum ini memiliki sesuatu kekuasaan. Nah, di mana mereka ini meminta uang ekstra atau uang tambahan pada saat ngurus sesuatu. Nah, jadi padahal nggak ada tuh aturan-aturan yang kayak gitu. Misalnya kayak ngurus dokumen atau surat-surat izin tertentu yang dimana adanya biaya yang nggak jelas. Nah, biasanya ini terjadi itu, Mbak, gara-gara kurangnya pengawasan dari pelayanan publik tersebut. Terus banyak yang orang yang nggak tahu hak-hak mereka. Jadi pungli ini sebetulnya terjadi karena adanya celah dan sistem yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya Mbak. Nah, itu pengertian pungli dari Mbak Mega. Saya sekarang juga kedatangan lagi salah satu narasumber kami, yaitu Mas Zalu. Untuk Mas Zalu, tolong dong masuk ke frame kami. Halo Mas Zalu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi saya di sini mau menanyakan satu persoalan sama Mas Zalu. Kan pungli itu kan terjadi karena adanya celah dan sistem yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya Mas Zalu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi mahasiswa, dampak pungli ini bagaimana sih? Terutama dalam hal pelayanan administrasi di kampus atau bahkan pengurusan dokumen-dokumen negara. Betul banget host. Kalau kita lihat dari perspektif mahasiswa, pungli seringkali terjadi dalam berbagai bentuk administrasi kampus. Misalnya, saat mahasiswa harus mengurus beasiswa, pembayaran UKT, atau pengurusan skripsi, seringkali ada oknum yang meminta uang lebih dengan alasan supaya prosesnya lebih cepat. Ini jelas sangat merugikan, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka terpaksa memberikan uang tambahan karena merasa khawatir urusannya akan terhambat jika tidak memberi uang lebih. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketidaktahuan mahasiswa tentang hak-haknya. Banyak dari kita yang merasa tidak bisa melawan karena kita merasa terjebak dalam sistem yang tidak transparan. Dampaknya sangat besar karena ini bukan hanya seorang tapi juga keadilan dan akses yang setara terhadap pelayanan yang seharusnya sudah diberikan dengan baik dan transparan. Memang Mas, nggak hanya soal uang tambahan, tapi juga soal prinsip keadilan yang terlanggar. Nah, Mbak Mega, apakah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pungli ini? Dan apakah
hukum kita cukup tegas dalam mengulangi masalah pungli? Indonesia sih kita memang sudah memiliki beberapa peraturan yang cukup tegas untuk menanggulangi pungli. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang jelas menyatakan bahwa pungli adalah bagian dari tindakan korupsi dan bisa dikenakan hukum atau bisa juga dipenjara. Selain itu, ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 yang mengatur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas pungli secara komprehensif atau secara total. Namun, meskipun ada peraturan yang cukup kuat, tantangan terbesar adalah di lapangan. Karena proses penegakan hukum sering terkendala atau ketahan dengan kurangnya pengawasan di pelayanan tersebut. Terus ketidakadilan dan birokrasi yang rumit. Seringkali meskipun sudah ada bukti pungli, sulit untuk memprosesnya karena adanya persepsi bahwa praktik ini sudah menjadi bagian dari sistem yang biasa dan sulit untuk diberantas. Baik, makasih Mbak Cindy. Memang meskipun sudah ada aturan yang jelas, implementasi di lapangan masih menjadi pekerjaan besar ya. Mas Zalu, kalau kita bicara soal peran mahasiswa, bagaimana menurut Mas mahasiswa bisa terlibat dalam pemberantasan pungli ini, baik di kampus maupun di masyarakat? Mahasiswa itu punya peran yang sangat strategis dalam pemberantasan pungli. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa itu sendiri. Misalnya, mahasiswa bisa lebih paham tentang hak-hak mereka dalam mengakses layanan publik dan administrasi kampus. Dengan begitu, mereka bisa lebih kritis dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh oknum yang ingin meminta uang tambahan. Selain itu, mahasiswa juga bisa jadi agen pengawas sosial kalau mereka tahu bahwa ada pungli yang terjadi. Mereka bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang atau bahkan menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Di kampus, mahasiswa juga bisa bekerja bersama dengan pihak administrasi untuk membuat sistem yang lebih transparan. Misalnya dengan platform online yang bisa memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi, biaya, dan prosedur administratif secara jelas. Yang lebih penting lagi, mahasiswa bisa menggugah kesadaran kolektif di kalangan teman-teman mereka untuk bersama-sama melawan praktik pungli. Dengan berkolaborasi, mahasiswa bisa menciptakan gerakan sosial yang kuat untuk mendesak perubahan di kampus atau bahkan di masyarakat. Betul sekali Mas Gibran, mahasiswa memang bisa jadi motor penggerak perubahan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengorganisasi diri, mengedukasi masyarakat luas tentang bahayanya pungli dan betapa pentingnya sistem yang bersih. Dengan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas, mahasiswa bisa menjadi bagian dari solusi mengatasi pungli tersebut. Mungkin dari tadi kita sudah mengulik perihal pungli. Jadi boleh sedikit ceritakan pengalaman Mbak dan Mas yang pernah terjadi atau pernah dialami sendiri mengenai si pungli tersebut. Mungkin bisa mulai dari Mas Zalu dulu, ceritakan tentang pengalaman Mas. Baik Mbak, waktu itu saya kan mau ada buat KTP tuh. Saya mengenal salah satu oknum yang bekerja di kantor tersebut. Katanya bisa dipercepat kalau bayar uang administrasi tambahan tuh. Padahal itu udah jelas-jelas pungli, Mbak. Karena setahu saya SOP yang berlaku tidak mewajibkan untuk membayar uang administrasi. Baik, makasih Mbak Cindy. Waktu itu kan saya mau ngurus surat menyurat untuk dapat izin usaha toko saya. Nah, ada salah satu oknum ini meminta saya membayar uang tambahan dengan dalih itu untuk uang keamanan. Katanya kalau tidak membayar uang tersebut, prosesnya bakal dipersulit. Padahal tidak diberlakukannya pembayaran untuk uang keamanan tersebut. Terus kan setelah 2 hari kemudian dari pembuatan surat menyurat izin toko saya itu, kami ini berkumpul lah itu kan, keluarga dari orang tua saya ini berkumpul. Terus ada kejadian Mbak, pas setelah 2 hari saya mengurus surat menyurat izin usaha saya itu, kan berkumpul lah itu keluarga kami itu kan Mbak.
keluarga dari orang tua saya. Terus kami berbincang-bincang banyak tuh kan. Terus saudara ayah saya ini bertanya sama saya. Dia bilang, gimana surat izin usaha kamu? Udah belum? Katanya kan kayak gitu. Terus saya jawab, udah, tapi kemarin itu saya disuruh bayar. Terus apa katanya coba Mbak? Saya dikatakan goblok katanya. Terus dengan spontan kok kata saya, ngapa mau bilang saya goblok kan? Padahal ya udahlah kata saya kan, itu urusan dia sama Allah. Jadi terus kata om saya ini bilang, wah kan saya Kristen, nggak usah bawa-bawa nama Allah gitu ya Mbak, percakapan antara orang beda. Mungkin ya Mbak, karena mungkin dia tidak mengerti bagaimana pola pikir kita terhadap oknum-oknum tersebut. Jadi kan Mbak kan niatnya itu kan mau cepet kayak gitu ya, buat surat menyurat tentang toko Mbak, untuk toko Mbak gitu. Jadi ya biar cepet, biar nggak banyak neko-neko, jadi Mbak mengiyakan tentang pembayaran yang padahal di SOP tersebut nggak berlaku tentang pembayaran untuk uang keamanan tersebut. Eh, jadi Mbak melancarkannya dengan membayar uang tersebut, tapi kan saudara Mbak tidak mengerti apa maksud dari Mbak tersebut. Nah, dari tadi itu kan Mbak Cindy bertanya terus nih sama kami. Jadi sekarang kami balik nanya sama Mbak Cindy, apa sih pengalaman pribadi Mbak mengenai pungli? Pastikan setiap orang itu ada tuh cerita di balik kasus pungli tersebut. Wah, pertanyaan yang sangat bagus, karena setiap podcast yang datang ke sini nggak pernah itu Mbak menanyakan pertanyaan seperti saya, sama menunggu-nunggu pertanyaan-pertanyaan dari narasumber saya. Nah, kebetulan sekali Mbak Mega mau bertanya. Kalau berpikir tentang pungli, saya juga punya pengalaman pribadi, nggak pribadi sih, pengalaman pribadi dari teman saya yang menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, di rumah sakit pemerintah, meskipun sudah memakai BPJS Kesehatan, teman saya itu masih diminta untuk membayar uang lebih agar proses administrasi lebih cepat dan bisa mendapatkan kamar yang bagus dan nyaman kayak gitu. Padahal biaya itu tidak seharusnya diminta, karena kan layanan tersebut sudah tercakup dalam BPJS Kesehatan kan Mbak. Nah, teman saya itu merasa sangat tertekan, apalagi dia sudah bergantung pada BPJS karena ya keterbatasan biaya. Makanya dia buat BPJS kan Mbak, makanya dia mau menggunakan BPJS itu untuk rawat inap di rumah sakit, tapi pihak rumah sakit itu meminta biaya lebih. Nah, ini tuh termasuk salah satu contoh pungli yang sering terjadi, di mana oknum petugas meminta uang tambahan dengan alasan untuk mempercepat inilah, mempercepat itulah, padahal itu sama sekali bukan kewajiban dari rumah sakit untuk memberi pelayanan yang padahal itu kan sudah menjadi kewajiban dari pihak rumah sakit untuk memberi pelayanan yang baik kepada orang-orang yang menggunakan BPJS Kesehatan. Seharusnya mereka tidak meminta uang administrasi tersebut. Padahal kan dia sudah menggunakan BPJS Kesehatan untuk menanggung biaya-biaya dia untuk pengobatan dia di rumah sakit. Tapi karena oknum-oknum nakal tersebut, jadi itu yang sering membuat pasien-pasien itu sedikit tertekan karena meminta biaya lebih dari petugas-petugas kesehatan. Padahal pakai BPJS ya Mbak. Iya. Itu sangat merugikan ya Mbak. Apa menurut Mbak perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pungli seperti ini? Hal tersebut memang sangat merugikan sih menurut saya, Mbak, Mas. Karena itu bukan hanya merugikan masyarakat kecil, tapi juga kita sebagai masyarakat menengah juga merasa terugikan dengan oknum-oknum yang melakukan pungli. Tapi yang terpenting adalah transparansi dalam biaya dan prosedur, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap petugas-petugas. Masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang hak mereka dalam layanan kesehatan agar bisa melaporkan orang
atau oknum yang melakukan pungli. Nah, semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat perlu bersatu untuk menghapus praktik pungli ini. Mungkin banyak sih Mbak kejadian-kejadian perihal pungli tersebut, tetapi tanpa kita sadari. Jadi kalau ada yang bilang bayar lebih biar cepat, jangan senang dulu. Itu bukan sistem yang premium, tapi pungli dengan harga mahal. Nah, betul tuh. Jadi itulah seputaran yang kita bahas mengenai pungli. Semua orang, apalagi setiap mahasiswa, punya peran yang sangat penting, baik dalam mengawasi maupun dalam mendorong perubahan sistem yang lebih baik lagi. Nah, Mbak Mega, ada pesan terakhir dari Mbak mengenai bagaimana kita semua termasuk mahasiswa bisa terlibat dalam pemberantasan pungli ini. Kalau pesan dari saya sendiri itu Mbak, kita semua harus mulai dari diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa, kita harus sadar akan hak-hak kita dan tidak takut untuk bertanya atau melaporkan jika ada pungutan liar yang tidak sah. Terus jika merasa ada yang tidak benar pada saat pelayanan, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut atau meminta penjelasan kepada oknum tersebut. Selain itu, kita juga harus mendukung setiap upaya pemberantasan pungli yang ada, baik melalui Saber Pungli atau melalui gerakan-gerakan masyarakat lainnya. Nah, saya setuju dengan Mbak Mega. Pesan saya untuk mahasiswa adalah kita harus menjaga integritas dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan biarkan pungli merusak keadilan di masyarakat. Ayo, kita jadi agen perubahan, nilai dari diri sendiri, kampus, hingga masyarakat luas. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Mas Dalu dan Mbak Mega atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi banyaknya mahasiswa untuk lebih peduli dan terlibat dalam memberantaskan pungli. Tidak hanya mahasiswa, podcast ini juga bertujuan untuk masyarakat agar juga lebih peka lagi terhadap oknum-oknum yang secara tidak langsung kalian temui melakukan pungli. Nah, terima kasih juga untuk Sobat Podcast yang sudah mendengarkan. Semoga kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan lebih peka lagi terhadap masalah ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast gosip untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!